Sejarah pelantar yang ada di Kota Lama Tanjung Pinang. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Nah, hari ini Vidi akan share tentang apa sih sejarah pelantar-pelantar yang ada di Kota Lama Tanjung Pinang. Oke, langsung saja. Nah, pelantar 1. Pelantar ini dulu sampan layar atau dayung atau sampan bermesin segel menuju Penyengat dan Senggarang. Pada tahun 1990-an, pelantar Penyengat pindah ke pelabuhan Sri Bintangpura dan pada akhir 1990-an pindah ke pelantar yang sekarang ini. Kini pelantar 1 hanya dipakai untuk bot perahu bermesin menuju ke Senggarang. Nah, selanjutnya pelantar 2. Pelabuhan kargo lokal dari pulau-pulau di wilayah Kepulauan Riau maupun daerah-daerah lain, di dekatnya banyak terdapat kedai kopi dan toko-toko yang menjual hasil laut yang telah diolah seperti bilis, ikan teri, bilis atau teri, ikan asin, sotong kering, dan berbagai produk laut dari berbagai pulau di Kepulauan Riau. Nah, pelantar 3 dulu sering disebut pelantar goyang karena kaki pelantar tersebut dari kayu sehingga bila dilewati bergoyang-goyang. Pelantar 4 terletak di dekat BRI unit Jalan Mawar, merupakan pemukiman orang Cina. Nah, kemudian pelantar Agogo. Letaknya di sebelah pelantar 4. Pelantar ini bila dilewati bergoyang-goyang seperti sedang menari agogo, sehingga disebut pelantar Agogo. Nah, kemudian pelantar Alibaba. Letaknya di sebelah pelantar Agogo, dinamai demikian karena pemiliknya orang Cina bernama Alibaba. Nah, kemudian pelantar Mami atau Tambak. Pelantar ini terletak di daerah pelantar Alibaba. Di tempat ini dulu banyak mami-mami, istilah Tanjung Pinang untuk germo yang memiliki anak buah perempuan-perempuan muda, orang Cina atau amoy-amoy, sehingga akhirnya disebut pelantar mami. Kemudian pelantar Dato. Pelantar ini tergolong pelantar yang paling lama, merupakan pemukiman orang Cina di Tanjung Pinang. Dulu ada seorang penghulu orang Melayu tinggal di tempat ini. Orang-orang memanggilnya Dato, sehingga pelantar tempat ia tinggal pun kemudian disebut pelantar Dato. Nah, kemudian pelantar KUD. Pelantar ini dibangun sekitar tahun 1990-an di Lorong Pisang, tidak jauh dari lokasi pasar baru. Semula pelantar ini dibangun KUD yang bergerak di bidang perikanan laut dalam perkembangannya yang kemudian menjadi pelantar untuk berlabuh kapal-kapal antar pulau sehingga yang membawa penumpang yang akan belanja atau mengunjungi kerabat di Tanjung Pinang. Selain itu juga kapal-kapal yang membawa hasil pulau yang akan dijual ke pasar Tanjung Pinang. Oleh karena itu, maksudnya kami di sini juga banyak terdapat kedai kopi, tempat awak kapal dan penumpang singgah menunggu kapal kembali ke pulau. Kawasan ini juga dikenal sebagai pusat penjualan barang-barang bekas dari Singapura dan Malaysia. Kemudian pelantar Sulawesi. Terletak di dekat Lorong Teladan, di sebelah SD Teladan. Di pelantar ini banyak tinggal orang Bugis, sehingga sering juga disebut sebagai pelantar Bugis. Nah, kemudian pelantar Jodoh. Letaknya di pelantar yang sekarang menjadi pelabuhan Pompong menuju Penyengat. Melintang dari pelantar 1 sampai pelabuhan Sri Bintangpura, dinamai demikian karena dulu pada malam hari sering menjadi tempat duduk-duduk pasangan-pasangan muda. Nah, sahabat podcast Diansa Channel, jadi pelantar-pelantar ini dulu memiliki sejarah yang berbeda-beda. Namun pelantar adalah semacam dermaga yang dibangun di atas laut. Pelantar sering berfungsi untuk menambatkan kapal juga sebagai jalan dalam perkampungan yang dibangun di atas laut. Pelantar menjadi jalan yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lain, selayaknya gang atau lorong pada perumahan di darat. Pada masa maraknya smokel penyeludupan di Tanjung Pinang, kapal-kapal yang membawa barang selundupan biasanya ditambatkan di bawah rumah. Pada era 1960-an di Tanjung Pinang terdapat 3 pelantar yang menjadi tempat berlabuh kapal antar pulau, yaitu pelantar 1, 2, dan 3 untuk kapal-kapal besar orang atau
barang dijemput dengan perahu dayung yang disebut sampan Apollo. Sampan ini dasarnya datar sehingga dapat dipakai di perairan dangkal dan berlumpur. Nah, Vidi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.